kasih Dokter Ira, Dokter Fetty. Sama-sama. Waalaikumsalam. Karena sudah jam 1 mungkin bisa dimulai. Mangga saya mengikuti. Oh, jadi langsung dari kita aja? Iya, langsung saja. Langsung aja. Langsung saja Dokter Fetty, terima kasih. Saya ikut memantau. Terima kasih. Mangga, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, yang saya hormati senior, teman sejawat semua, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat ikut acara pada siang hari ini. Siang hari ini dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, kita akan ada dua pada masa pandemi ini tentunya kita semua ingin tahu bagaimana sistem pengajaran terhadap PPDS dan juga PSPD yang ada di Rumah Sakit Mata Cicendo untuk bagaimana menerapkan sistem pelajaran di kami, baik itu transfer knowledge atau transfer skills. Kemudian juga kita akan mendengarkan bagaimana pelayanan kesehatan mata pada masa pandemi ini di rumah sakit kami. Jadi kami saat ini ada dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Irawati Irvani, dokter SPMK MKes yang akan berbicara tentang pendidikan ilmu kesehatan mata di era COVID. Kemudian yang kedua ada Dr. Angga Fajriansah, spesialis mata konsultan. Beliau juga sebagai ketua tim Satgas Rumah Sakit Mata Cicendo pada saat COVID ini, yang akan bicara tentang pelayanan kesehatan mata pada masa pandemi saat ini. Dan saya sendiri sebagai moderator adalah Dr. Fetty. Kebetulan saya juga staf pengajar di Ilmu Kesehatan Mata FK Unpad, tetapi saya juga sebagai Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang Rumah Sakit Mata Cicendo. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan. Yang pertama adalah Dr. Irawati Irvani yang akan berbicara tentang pendidikan kesehatan mata di era COVID. Silakan Dr. Ira. Ya, terima kasih Dr. Fetty atas kesempatannya. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, para profesor, rekan-rekan sejawat semua. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan mungkin untuk berbagi mengenai proses pendidikan yang dilakukan di ilmu kesehatan mata selama era COVID-19 ini. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa pandemi COVID ini memang memberikan aspek yang luar biasa dalam segala segi di kehidupan kita. Termasuk tentunya kehidupan kita sehari-hari, yaitu proses belajar mengajar. Di mana semua proses belajar mengajar secara mendadak dan diwajibkan dalam waktu singkat untuk kita entah berhenti atau membuat modifikasi-modifikasi terkait perkuliahan, terkait rotasi klinis, juga kita harus melakukan modifikasi jam kerja. Namun di satu sisi juga kita tetap harus memperhatikan bagaimana transfer knowledge ataupun transfer keterampilan pemeriksaan dan juga tindakan bedah. Namun apapun yang terjadi dalam kondisi pandemi ini, tentu kita tetap harus, artinya show must go on. Apapun harus kita lakukan untuk dapat meneruskan kondisi-kondisi yang menjadi halangan selama masa pandemi COVID ini. Secara garis besar mungkin saya jelaskan dulu bahwa proses pendidikan di Departemen Mata yang berlangsung di dalam departemen ini sendiri hanya terbagi menjadi pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis.
Untuk pendidikan S1, kami mengikuti semua arahan yang dilakukan oleh program studi kedokteran. Dan kebetulan bulan-bulan COVID ini kami belum mendapatkan modul atau blok pembelajaran yang melibatkan bagian mata. Sehingga kami belum mengalami pengalaman lah mengenai pendidikan S1 yang terkait langsung dengan pendidikan di bidang mata. Yang selama ini yang kami lakukan adalah masih terkait dengan pendidikan PSPD, pendidikan dokter, di mana di bagian mata ini kami dikoordinasi oleh Dr. Santi, Dr. Sesi, dan Dr. Angga. Jadi beliau bertiga ini yang melakukan segala proses inovasi apapun untuk di bawah arahan Kaprodi Dr. Hermin untuk melakukan proses pendidikan di PSPD. Sementara untuk di PPDS sendiri, saya dibantu oleh tim saya Dr. Maula, Dr. Rusti, dan Dr. Ine untuk memikirkan bagaimana proses pendidikan di mata ini tetap berlangsung, artinya tidak seperti biasa, namun tetap dapat mencapai kompetensi sesuai yang kita harapkan. Secara garis besar, mungkin saya sampaikan bahwa program kegiatan PSPD di ilmu kesehatan mata ini hanya berlangsung selama 3 minggu. Selama masa COVID, 3 minggu ini diisi murni dengan pembelajaran jarak jauh. Karena sesuai arahan dari universitas bahwa semua mahasiswa memang harus berada di rumah masing-masing. Pembelajaran PSPD ini terdiri dari 3 hal besar sebetulnya, yaitu BST, kemudian ada clinical session, dan juga case report. Semua kondisi itu dimodifikasi menjadi pembelajaran jarak jauh. Untuk kegiatan PSPD ini sendiri, di akhir sesi rotasi mereka, artinya rotasi koas secara keseluruhan, akan direncanakan dilakukan matrikulasi, yang artinya koasisten yang sudah mengalami pembelajaran jarak jauh akan kembali selama 1 minggu di Rumah Sakit Mata Cicendo, tentunya setelah kondisi pandemi terkontrol. Seluruh materi pembelajaran masih mengikuti sesuai kompetensi dari SKDI tahun 2012. Kelompok koas di kami selalu didampingi oleh 2 preseptor yang akan memberikan berbagai materi terhadap mereka, dan juga akan didampingi oleh 1 residen yang bertindak sebagai liaison officer. Sampai minggu ini, total sudah ada 11 kelompok koasisten yang menjalani proses pembelajaran jarak jauh dengan hasil yang sangat baik. Kemudian secara garis besar program kegiatan untuk dokter spesialis. Pada prinsipnya kami memiliki 3 tahap, yaitu ada tahap pengayaan, tahap magang yang terdiri dari 9 unit, dan juga ada stase RSAS, dan tahap mandiri, di mana tahap mandiri ini dia akan mengalami pendidikan di jejaring dan juga menjalankan penelitian. Pada masa COVID ini kami masih memiliki tahap pengayaan 9 orang, di mana tahap pengayaan ini semua proses pembelajarannya memang dilakukan juga dengan jarak jauh, karena proses pengayaan ini masih dalam bentuk tutorial, skill lab, dan belum mengalami kontak langsung dengan pasien. Sehingga memang tahap pengayaan ini lebih kita persiapkan untuk penguatan materi dasar sebelum mereka bertemu atau bekerja atau belajar di poliklinik. Sementara yang kedua adalah tahap magang. Ini adalah tahap yang penuh tantangan sebetulnya di masa COVID ini, karena mereka seharusnya mendapatkan keterampilan baik pun mengenai kompetensi penyakit maupun kompetensi keterampilan di 9 unit. Dan stase RSAS yang juga di masa COVID ini terpaksa kita hentikan sampai waktu yang saat ini belum kita tentukan. Kemudian juga untuk tahap mandiri, ini juga tahap mandiri sebenarnya arahnya lebih ke arah pemahiran. Jadi sebenarnya tahap mandiri ini harusnya kita lebih banyak bertemu dengan pasien, namun di masa COVID ini akhirnya hal-hal tersebut tidak dapat sesuai dengan yang kita rencanakan. Jejaring pun terpaksa harus kita hentikan, walaupun sedang dijajaki kembali sesuai kondisi saat ini untuk kembali mengirimkan residen ke jejaring, namun tentunya dengan berbagai pertimbangan. Demikian pula penelitian, nanti mungkin akan kita bahas di belakang, bagaimana kami mensiasati untuk tetap melanjutkan proses penelitian ini. Dari ketiga tahap ini, tetap target pencapaiannya kami mengikuti sesuai kompetensi yang disusun atau ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Mata Indonesia. Dari berbagai hal tadi, tentu kita akan melihat berbagai tantangan yang harus kita hadapi dalam melakukan proses pendidikan, baik untuk dokter umum maupun untuk dokter spesialis.
spesialis mata. Yang pertama tentunya adalah keamanan dan kompetensi. Tentu kita harus memikirkan keamanan terlebih dahulu, namun juga kita tidak boleh menyampingkan kompetensi yang harus tetap dilakukan atau didapatkan oleh para peserta didik. Kemudian yang kedua tentunya penurunan jumlah kasus. Sangat dipahami bahwa dengan adanya pembatasan skala besar, jadi PSBB, orang pun tidak bisa ke sana kemari, tentu penurunan jumlah kasus ke rumah sakit itu sangat berarti. Bahkan tindakan bedah pun ada masanya kami sama sekali tidak melakukan tindakan pembedahan kecuali kasus-kasus yang sito, dan itu pun melewati screening yang sangat panjang sebelum akhirnya dia bisa ditentukan harus bisa dilakukan tindakan atau tidak. Kemudian tantangan yang ketiga adalah tentunya koordinasi dengan stakeholder. Stakeholder manapun yang berkait dengan proses pendidikan ini, baik dari fakultas, universitas, dari rumah sakit sendiri, dari peserta didik itu sendiri, dari keluarganya ataupun rumah sakit jejaring di sekitar kita, itu semua tentu harus kita lakukan koordinasi dengan baik selama masa pandemi ini. Kemudian yang harus pula kita hadapi adalah tantangan adalah mengatasi stres dan kecemasan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa tentunya semua stakeholder tadi pasti akan mengalami stres atau kecemasan terkait kondisi keamanan dan keselamatan seluruh pihak yang terkait. Nah, berbagai strategi yang mungkin harus kita pahami atau kita pikirkan. Yang pertama adalah tentunya teknologi. Teknologi saat ini sudah without boundaries, artinya kita bisa tidak ada batas untuk waktu dan tempat. Dan tentunya kita harus melaksanakan teknologi itu berdasarkan ide-ide inovatif untuk menjawab semua tantangan tadi. Ide-ide inovatif tadi dan teknologi tentunya harus kita terapkan baik dalam pelayanan pasien, pada proses pendidikan, pada proses penelitian, yang tentu tujuannya keseluruhannya adalah tetap berdasarkan kesehatan dan keselamatan semua peserta didik maupun hal-hal atau yang terkait dalam semua proses yang telah disebutkan tadi. Ini adalah bentuk kegiatan yang mungkin kita lakukan sebelum era COVID, di mana kita bisa bertemu tatap muka, berkumpul bersama-sama dalam ruangan yang besar, gitu, dalam jumlah orang yang besar. Nah, semua ini akhirnya harus kita hilangkan. Kita menjadi bertemu secara virtual saja, jauh di mata namun dekat di hati, karena kita cuma bisa bertatap-tatapan melalui webcam saja, dari screen layar komputer saja. Namun hal-hal ini tentunya tidak menyurutkan kita untuk tetap memberikan transfer knowledge ataupun keterampilan bagi peserta didik. Adapun poin-poin yang mungkin harus kita pikirkan untuk menyelesaikan tantangan tadi, sebenarnya terdiri, saya simpulkan menjadi 5 hal ini. Yaitu 5 hal ini yang akan kita bahas secara bersama-sama, apa saja sebetulnya yang sudah dilakukan di Departemen Mata, dan apa yang mungkin akan kami rencanakan untuk kami lakukan. Yang pertama adalah keselamatan pribadi dan tempat kerja. Jadi seperti diketahui bahwa APD, penggunaan APD ini menjadi hal yang memang sangat krusial. Alhamdulillah di Rumah Sakit Mata Cicendo, peserta didik kami dibekali dengan APD yang cukup mumpuni. Pada awal-awalnya kami melakukan APD level 2, namun kalau di IGD dan di OK itu menggunakan APD level 3. Namun saat ini kami semua menggunakan APD level 2 untuk bekerja di poliklinik. Dan alhamdulillah hingga saat ini peserta didik maupun staf pengajar tidak mengalami kesulitan untuk terkait hal-hal APD tersebut. Kemudian juga keselamatan dari tempat kerja. Selama tempat kerja juga edukasi yang baik selalu diberikan sehingga para peserta didik maupun staf pengajar mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan pribadi maupun tempat kerjanya. Kemudian juga yang terkait dengan pendidikan residen, tentunya rotasi. Seluruh rotasi mau tidak mau harus kami sesuaikan. Pada awalnya residen yang masuk pada saat COVID sedang hot-hotnya begitu, hanya sekitar 30-50% saja. Jadi ada yang aktif atau pasif clinical duty kita bilangnya. Aktif berarti dia bertugas di rumah sakit, pasif dia di rumah, namun tetap mengikuti semua proses pendidikan yang berjalan secara online. Kemudian juga dilakukan penggabungan dari poliklinik, sehingga ini juga meminimalkan jumlah staf dan juga jumlah pasien. Karena dari pihak pelayanan pun menyarankan untuk pasien-pasien yang hadir ke rumah sakit adalah pasien-pasien yang memang dalam kondisi gawat darurat mata. Untuk saat ini kondisi memang sudah lebih membaik, sudah lebih berubah, sehingga jumlah pasien walaupun masih dibatasi, namun variasi kasus sudah mulai terjadi.
Kemudian hal yang kita lakukan pula adalah pemantauan kondisi kesehatan para peserta didik dan staf pengajar. Ini dilakukan secara rutin. Setiap minggu kami meminta laporan untuk Presiden, jadi dari CR, untuk meminta laporan bagaimana kondisi kesehatan mereka. Kalau memang ada yang sakit, apakah perlu dilakukan isolasi. Dan ini kami dibantu penuh dengan tim Satgas COVID dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Kemudian juga tes untuk COVID ini dilakukan secara massal, artinya untuk Presiden kami sudah dilakukan pemeriksaan rapid, dan walaupun ada yang mendapatkan hasil rapid positif, namun setelah dilanjutkan dengan tes PCR atau swab test, alhamdulillah semua hasilnya negatif. Jadi sampai saat ini untuk peserta didik maupun staf pengajar di Rumah Sakit Mata Cicendo ini atau di Departemen Ilmu Kesehatan Mata, alhamdulillah masih dalam kondisi sehat dan baik seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai didaktik atau mengenai proses pembelajaran. Ini seperti kita ketahui bahwa dahulu kita bertemu tatap muka, kita bisa menjelaskan secara gamblang dengan kuliah dan lainnya. Tapi selama era COVID ini memang semua menjadi bentuk digital platform. Untuk asisten, di mana tadi ada BST, CSS, ataupun case report, itu semua dilakukan oleh preceptor dengan menggunakan online. Kebetulan saya mendapatkan jadwal kemarin untuk preceptor dan saya lihat malah respon dari murid-murid, saya rasa mereka malah lebih fokus, lebih konsentrasi. Jadi saya pikir walaupun mereka mengalami kekurangan dalam melihat pasien misalnya, tapi dalam knowledge-nya saya lihat mereka sangat rajin dan bisa mengikuti tugas-tugas yang diberikan oleh para preceptor. Sementara untuk Presiden sendiri, kegiatan ilmiah atau didaktik ini dilakukan secara rutin. Alhamdulillah selama masa COVID semua jadwal rotasi atau jadwal maju bisa berjalan sesuai jadwal. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat jam 7:30 sampai jam 9 kami akan duduk mendengarkan untuk didaktik, baik itu journal reading, referat ataupun case report atau kuliah konsulen. Semua dilakukan melalui Zoom, jadi atau platform digital. Jadi tidak ada pertemuan tatap muka. Selain pertemuan dalam jumlah besar, kami juga melakukan setiap unit, jadi dari 9 unit itu, masing-masing melakukan proses tutorial dan proses AO reading terkait unit tersebut. Sehingga walaupun tidak keterampilannya mungkin agak kurang gitu, tapi secara sisi kompetensi penyakitnya itu yang kami kejar selama masa COVID dengan berbagai macam tantangannya tadi. Oke, ini adalah contoh-contohnya beberapa makalah yang diajukan, baik case report, ini dari Koas juga untuk basic science-nya, kemudian observasional maupun tutorial, ini yang dilakukan oleh para residen kami. Ini juga bentuk operasi, kita tetap belajar bersama-sama melihat operasi, walaupun melalui digital platform, ataupun case report dan case discussion, di mana diskusi ini selalu dipimpin oleh atau diikuti oleh 3 konsulen minimal, yang bertindak sebagai moderator, sebagai pembimbing dan sebagai penilai. Jadi untuk proses ini alhamdulillah kami masih berjalan secara lancar. Ini yang terjadi di awal-awal masa COVID, di mana residen saat itu masih harus masuk karena masih baru di awal-awal pandemi. Namun kami sudah meminta mereka untuk physical distancing. Jadi kegiatan ilmiah dilakukan, tapi mereka melihat dari laptop atau dari gadgetnya masing-masing. Ini juga bentuk formulir penilaiannya, karena semua kegiatan ilmiah itu dinilai untuk presentannya. Semua pun kami menggunakan link, jadi tidak ada lagi yang menggunakan kertas. Ini pun akan kami pertahankan, walaupun mungkin COVID sudah berakhir, namun untuk pengisian link ini akan kami pertahankan. Kemudian yang ketiga, ini adalah clinical training. Ini adalah hal yang mungkin lebih menantang lagi, karena seperti kita ketahui jumlah pasien tidak ada, jumlah pembedahan berkurang. Ini pun sangat menjadi masalah. Pada pandemi memang kita sangat berkurang, tapi saat ini dengan jumlah pasien yang sudah mulai bertambah, maka kegiatan poliklinik sangat kami pikirkan masalah keselamatan dan keamanannya. Jadi bedside teaching
satu orang, jadi tidak lagi kami berdiskusi bergerombol gitu di antara residen ataupun staf pengajar. Juga case discussion biasanya bisa kita lakukan baik melalui platform digital. Ini yang dilakukan di bawah adalah yang dilakukan oleh teman-teman adik-adik koas, karena memang adik-adik koas mereka tidak dapat datang ke Rumah Sakit Mata Cicendo. Sementara untuk teman-teman residen, kami masih bisa melakukan one-on-one bedside teaching. Ini juga ini kita lihat, jadi preseptor memberikan contoh bagaimana cara melakukan pemeriksaan visus, bagaimana kasus untuk kita dapat melatih pola berpikir secara klinis untuk adik-adik koas ini. Kemudian juga inovasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Mata Cicendo adalah telemedicine. Ini juga satu hal yang menurut saya akan menjadi suatu kesempatan di mana telemedicine ini sebetulnya residen bisa mendampingi konsulen pada saat konsulen sedang melakukan konsultasi online ini. Karena biar bagaimanapun proses bagaimana konsulen melakukan anamnesis, melakukan keputusan untuk tindakan dan diagnosis, itu adalah hal-hal yang tetap bisa dilakukan oleh residen sebagai proses pembelajaran. Ini yang kedua adalah surgical clinical training. Ini masa dulu, masa sebelum ada COVID, di mana satu ruangan operasi, support sistemnya sangat banyak di dalamnya. Residen melakukan operasi, ini dia didampingi oleh teman-teman seniornya, bahkan juniornya, untuk belajar melihat bagaimana kakak kelasnya melakukan tindakan operasi. Nah, semua ini juga kegiatan wet lab di mana kita dapat melakukan pendampingan. Jadi staf pengajar bisa melakukan staf pendampingan secara melekat. Gitu. Namun hal-hal ini tentunya menjadi sulit di saat ini. Ini yang kita lakukan karena jumlah operasi sudah mulai meningkat kembali, walaupun masih sangat dibatasi. Kami akhirnya melakukan asistensi secara one-on-one. Jadi meminimalkan jumlah staf yang ada di dalam ruang operasi. Satu konsulen hanya mendampingi satu residen dan tidak diikuti oleh teman-teman yang lain. Keuntungannya adalah karena kami menggunakan mikroskop, sehingga seluruh operasi ini bisa direkam. Sehingga proses pembelajaran untuk keterampilan operasi ini bisa kita diskusikan dengan teman-teman yang lain. Jadi sekarang juga kami minta untuk semua residen merekam operasinya dan lain-lain, dan kemudian bisa kita bahas, bisa menggunakan platform online ataupun pada saat maju unit di unitnya masing-masing. Kemudian yang kedua, karena jumlah pasien tadi yang tidak ada, jumlah pembedahan yang sangat minimal, akhirnya kami juga memaksimalkan penggunaan surgical stimulation. Ini juga alhamdulillah kebetulan di rumah sakit kami memiliki surgical stimulation untuk virtual katarak dan video retinal surgery. Jadi ini adalah Dr. Andrew sedang menerangkan bagaimana cara melakukan surgical simulation ini, dan kemudian semua data ataupun latihan yang dilakukan oleh para residen akan tercatat di komputer, sehingga konsulen di unit tersebut bisa melihat perkembangan dari para masing-masing residen pada saat melakukan proses pelatihan tersebut. Saat ini pun walaupun jumlah pasien sudah mulai meningkat, namun untuk residen belum seluruhnya kami jadwalkan. Jadi untuk residen maksudnya masuk, hanya tidak seluruhnya ada di poli. Jadi kami jadwalkan dengan surgical simulation, wet lab, dry lab, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya untuk meminimalkan juga jumlah residen yang ada di poliklinik. Ini adalah masih dalam bentuk untuk melatih keterampilan. Kami aktifkan kembali untuk dry lab, ini juga dengan kita roset, jadi dengan surgical simulation juga sebetulnya. Ini pun terjadwal di jam kerja untuk mereka melakukan pelatihan hal-hal tersebut. Mata babi sebetulnya tadinya kami mau mulai lagi untuk penggunaan wet lab, tapi ini saya membaca berita ada lagi virus mengenai virus G4 yang katanya berasal dari babi yang mungkin masih harus kita pertimbangkan. Jadi untuk mata babi memang kami masih agak maju mundur. Untuk saat ini memang kami masih dry lab yang kami lakukan secara rutin. Demikian juga proses suturing wound dan lain-lain ini juga dilakukan oleh residen dengan tujuan untuk mereka melatih handling instrumen, melatih penggunaan mikroskop dan lain-lain. Jadi apapun yang bisa kami lakukan untuk menambah keterampilan mereka dalam segi pembedahan itu kami lakukan. Hal yang masih sulit untuk dicari gantinya adalah outreach clinical training. Ini adalah hal yang
sering dilakukan oleh residen sebelum masa COVID di bawah arahan dari oftalmologi komunitas, jadi unit oftalmologi komunitas, di mana mereka mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran untuk melakukan screening dan operasi katarak di masyarakat. Ini yang sampai saat ini masih akan kami bahas bagaimana, karena untuk saat ini memang belum diperbolehkan adanya perkumpulan ataupun kumpul-kumpul orang dalam jumlah besar terkait screening dan operasi katarak massal. Kemudian yang keempat adalah masalah penelitian. Penelitian ini adalah suatu masalah yang encouraging, karena kita ketahui bahwa sebetulnya penelitian ini adalah suatu hal yang harus terus dilakukan, karena ini akan merangsang kemampuan analisis setiap peserta didik. Jadi universitas dan fakultas sudah diberikan juknis bahwa kami boleh melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder, dengan memodifikasi misalnya jumlah sampel size, ataupun memodifikasi metodologi penelitian, namun tentu dengan tetap memperhatikan rambu-rambu etika penelitian. Kemudian ini juga untuk residen tahap mandiri, kami motivasi mereka atau kami bahkan tugaskan mereka untuk melakukan publikasi. Kami berikan juga pembekalan, jadi kami meminta konsulen yang memang sudah terbiasa untuk melakukan publikasi, untuk memberikan materi atau bekal, bagaimana sih mencari jurnal, bagaimana sih membuat manuskrip. Sehingga teman-teman yang tahap mandiri, kami minta mereka dan kami wajibkan mereka untuk melakukan publikasi. Karena terkait jumlah pasien yang berkurang, sehingga proses pemahiran mereka tentunya agak berkurang untuk segi keterampilan pemeriksaan ataupun operasi. Namun kemampuan analisis kami harapkan tetap dapat dikembangkan. Kemudian juga alhamdulillah walaupun pandemi COVID, namun usulan penelitian, hasil penelitian, bahkan kelulusan melalui sidang terbuka tetap bisa berjalan sesuai rotasi. Di bulan Mei kemarin, alhamdulillah 4 orang residen mata lulus menjadi SPM, dan ini juga insya Allah untuk bulan Agustus depan akan juga insya Allah akan ada 9 orang residen mata yang bisa menyelesaikan penelitiannya. Hal ini semua kita lakukan dengan berbagai modifikasi yang tentunya masih berada dalam rambu-rambu penelitian sesuai dengan guideline yang diberikan oleh fakultas dan universitas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada yang kelima adalah kesehatan pribadi. Mungkin harus kita pikirkan bagaimana sebetulnya kesehatan pribadi baik dari para peserta didik maupun dari staf mengajar. Walaupun kita physical distancing, tapi tidak berarti kita menjadi melupakan hubungan sosial atau social relationship. Sehingga hal-hal itu tetap harus diperhatikan. Kemudian bagaimana kesehatan mental dari para peserta didik kita. Sebagaimana kita ketahui, mungkin untuk residen, mereka beberapa ada yang tinggal jauh dari keluarga, tidak boleh pergi meninggalkan kota Bandung, sehingga tentunya itu menimbulkan hal-hal tertentu, baik stres, cemas, ataupun depresi, karena tugas-tugas pendidikan pun tidak berkurang. Mungkin ini juga kita perlu mereka tetap membuat suatu forum, entah di antara koas atau di antara residen, baik berupa WA group atau apapun, dan mungkin akan sangat baik bila dari Prodi bisa memberikan suatu layanan hotline atau mentoring bila peserta pendidik kita mengalami masalah terkait dengan kesehatan pribadi ini atau kesehatan mentalnya. Kemudian setelah prosesnya, tentunya yang tidak kalah penting adalah assessment-nya. Bagaimana evaluasi yang kemarin kami kerjakan dan yang kami rencanakan untuk dilaksanakan. Karena pelaksanaan rotasi kemarin alhamdulillah semua sesuai jadwal, kompetensi keterampilan pun secara minimal tercapai. Namun memang sangat jauh dibandingkan dengan hasil yang sebelum-sebelumnya. Namun sesuai dengan target yang diberikan oleh kolegium sebetulnya tercapai. Ada beberapa unit juga yang memang belum tercapai dan kami nanti akan mengulang kembali atau mungkin memberikan waktu kepada para residen ini pada saat tahap mandiri atau pemahiran untuk meningkatkan kembali keterampilan mereka. Kemudian proses-proses ujian juga alhamdulillah berjalan dengan lancar, di mana semua proses ujian tidak ada lagi yang bentuk tatap muka seperti dahulu, jadi semua dalam bentuk online, baik itu MCQ ataukah virtual dari OSKE, itu semua kami lakukan dalam bentuk online. Ada beberapa unit yang memang masih melakukan dalam bentuk offline, tapi walaupun offline itu tetap memperhatikan kaidah-kaidah protokol COVID-19, jadi tetap tidak dalam bentuk jumlah orang yang banyak.
Kemudian ini juga alhamdulillah ujian nasional juga sudah dilaksanakan oleh kolegium. Jadi terdiri dari ujian tulis, ujian portofolio, dan juga ujian OSCE. Semua dilakukan yang menggunakan digital platform. Jadi ini kalau dilihat di gambar ini adalah ujian yang dilakukan di institusi kami di Unpad. Ini ada kamera dari depan, kamera dari belakang, di mana ini adalah pengawas dari komisi ujian kolegium yang mengawasi jalannya ujian. Kemudian ini juga yang terjadi pada saat kami ujian OSCE, di mana semua tindakan atau semua pemeriksaan dilakukan di institusi masing-masing dan diuji oleh 2 penguji dari institusi yang berbeda dan diawasi dan dipandu oleh panitia ujian dari kolegium. Alhamdulillah hasil ujian nasional juga sudah keluar dan kedua kandidat kami, waktu itu hanya 2 memang, kemarin yang kami kirimkan, kedua-duanya lulus dengan nilai yang baik. Nah, setelah tadi berbagai tantangan ataupun strategi yang kita lakukan, sebetulnya di balik semua ini tentunya ada kesempatan yang sangat besar. Perlu kita ingat bahwa suatu krisis sebetulnya adalah suatu proses untuk kita lebih memperbaiki diri kita. Jadi sebetulnya adalah kesempatan in disguise dibilangnya. Dan untuk mencapai hal itu, maka kita harus selalu berpikir inovatif dan juga dinamis. Karena suatu kondisi ini adalah suatu kondisi yang fleksibel yang bisa berubah kapan saja. Jadi tentu kita harus terus melihat perkembangan dan juga harus berpikir untuk menjawab semua tantangan yang terjadi. Kemudian juga ini opportunity in disguise-nya juga pembelajaran digital yang dulu blended learning katanya masih sangat sulit, tapi ternyata sekarang menjadi suatu hal yang sangat biasa. Jadi kita perlu melakukan pengembangan pendidikan dan penelitian secara digital. Dan yang paling penting adalah kita tetap harus berpikir kreatif. Apapun cara yang kita lakukan dengan memperhatikan poin-poin tadi untuk dapat mencapai hal-hal yang kita inginkan. Ini adalah beberapa kesempatan yang mungkin saya lihat mungkin bisa kita lakukan ke depannya dengan berhasilnya ujian OSCE secara secara virtual. Tentu kita juga bisa melakukan sebetulnya proses pembelajaran dari jarak jauh. Jadi teleclinical session saya menyebutnya. Jadi kita bisa dengan menggunakan teknologi yang ada untuk melakukan proses pendidikan secara virtual atau jarak jauh. Kemudian juga ini yang sangat saat ini sangat banyak artinya di bidang mata, simposium virtual yang tanpa batas. Beberapa seminar atau bahkan perdami melakukan kursus-kursus atau webinar-webinar yang semua gratis, semua bisa diikuti dan beberapa materi pun sangat mudah diikuti oleh residen. Sehingga residen juga bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas karena mereka juga diberi pengetahuan dari pakar-pakarnya ataupun dari berbagai staf pengajar yang bukan dari Unpad. Sehingga saya rasa ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik untuk para peserta didik untuk melihat dunia luar, bagaimana sih sebetulnya, walaupun kita tidak kemana-mana. Gitu. Kemudian juga selain dalam negeri sendiri, dari luar negeri pun sangat mudah. Kita tidak perlu kemana-mana, semua webinar ini gratis, hanya cukup perlu daftar email saja, dan kita bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang diberikan oleh pakar-pakar dunia. Ini juga Dr. Andika juga ini berbicara di forum internasional yang tentunya juga bisa diikuti oleh semua peserta didik dimanapun mereka berada. Kemudian juga ini terkait dengan hal tadi, maka kolegium juga melihat kesempatan ini dan berencana untuk melakukan pemberian materi untuk semua residen. Jadi ini cuma boleh diikuti oleh residen dari 12 institusi pendidikan mata di Indonesia. Saya pikir juga ini suatu terobosan yang sangat baik yang dilakukan oleh kolegium dengan tujuan untuk menyamakan atau minimal kita memberikan pelajaran yang sama atau yang mirip lah gitu dari semua institusi untuk semua residen. Ini sebenarnya diinisiasi oleh Universitas Erlangga. Namun kemudian akhirnya sepertinya akan menjadi suatu program nasional yang akan digawangi oleh kolegium. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan, walaupun ini berasal dari berbagai program studi, namun saya melihat garis benang merahnya tetap sama, baik di ortopedi, di urologi, baik di mata sendiri, karena kita memiliki pendidikan dalam bidang kompetensi bedah dan juga kompetensi penyakit. Jadi ini saya rasa bisa menjadi hal-hal yang kita patut pelajari untuk
menyusun strategi-strategi berikutnya sesuai dengan perkembangan kondisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin sedikit, walaupun kita kangen ya mungkin dengan suasana kumpul-kumpul, merayakan kelulusan koas ataupun kelulusan dokter spesialis mata. Namun ternyata pertemuan virtual juga tidak menyebabkan kebahagiaan ataupun keceriaan kita berkurang. Walaupun berharap pandemi ini segera berakhir, namun tentunya kita tidak boleh juga tetap berpangku tangan ataupun hanya memikirkan masa lalu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan untuk hal-hal yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Irawati yang telah memaparkan presentasinya dengan sangat informatif dan komprehensif. Saya rasa baik sekali. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang mengikuti acara ini, apabila ada pertanyaan, silahkan di komen di chat bisa, tetapi nanti kita diskusinya setelah pembicara yang berikutnya. Saat ini Dr. Angga Fajriansah sudah siap dengan presentasinya dan akan memberikan tentang pelayanan kesehatan mata pada masa pandemi dan mungkin berhubungan dengan peserta didik juga. Silakan Dr. Angga. Terima kasih Dr. Fetty. Ya, terima kasih Dr. Fetty, Dr. Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan coba share sedikit juga mengenai udah dok di sini. Coba. Atau ini dia kebuka di sini. Ini bisa ditutup dulu nggak? Itu udah buka kan? Baik, saya akan coba share sedikit mengenai pelayanan kesehatan mata di era COVID-19, apa yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Mata Cicendo mulai awal pandemi COVID hingga masa transisi sekarang ke arah era new normal. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 ini merupakan new emerging disease yang dengan cepat menjadi pandemi global di seluruh dunia, bahkan juga termasuk Indonesia, dengan komplikasi yang bervariasi mulai dari gejala ringan, sedang, berat, hingga bahkan menimbulkan kematian. Dan COVID-19 ini sangat menular dengan transmisi berupa droplet. Bagaimana pengaruh dari COVID-19 ini terhadap pelayanan ilmu kesehatan mata, terutama untuk dokter mata dan pasien-pasien mata? Seperti kita ketahui bahwa secara umum, sebagian besar kasus mata itu didasari oleh proses aging, proses penuaan. Misalnya katarak, misalnya degenerasi makula, sehingga sebagian besar juga pasien-pasien yang datang ke rumah sakit mata atau pusat pelayanan kesehatan mata adalah pasien-pasien yang berusia lanjut. Dan seperti kita ketahui bersama juga, pasien-pasien yang berusia lanjut ini merupakan kelompok yang rentan terinfeksi COVID-19. Untuk alur konsultasi mata sendiri juga terdiri dari beberapa tahap, mulai dari fase awalnya kita lakukan pemeriksaan tajam penglihatan, pemeriksaan tekanan intraokular. Apabila ingin memeriksa fundus juga harus dengan dilatasi pupil dulu, dan setiap fase ini juga membutuhkan waktu, sehingga pasien sebagian besar akan berada dalam rumah sakit dalam waktu yang cukup lama.
Nah, semua faktor ini dapat berpengaruh atau berpotensi terhadap risiko adanya cross infection, baik itu dari pasien ke pasien ataupun pasien dengan petugas. Dan hal-hal ini juga menjadi concern di rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan mata di era COVID-19 ini. Sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah, Rumah Sakit Mata Cicendo juga membentuk satuan tugas pencegahan COVID-19 yang diketuai oleh IPCD atau Infection Prevention Control Doctor atau dokter pencegahan dan pengendalian infeksi, dalam hal ini adalah ketua pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian ketua dibantu oleh sekretaris yaitu IPCN, yaitu Infection Prevention Control Nurse atau perawat pencegahan dan pengendalian infeksi. Anggota tim Satgas ini adalah semua instalasi dan semua kelompok staf medis yang berada di dalam lingkungan Rumah Sakit Mata Cicendo. Secara umum, tugas dari Satgas ini adalah pertama merumuskan atau membuat pedoman panduan pencegahan COVID-19 di rumah sakit, melakukan kontrol administratif, kontrol lingkungan, dan juga mensosialisasikan penggunaan alat pelindung diri yang proper, yang tepat dan sesuai indikasi. Yang terakhir adalah berkoordinasi baik internal dan eksternal dalam upaya untuk pencegahan COVID-19 di Rumah Sakit Mata Cicendo. Dalam membuat panduan dan pedoman tersebut, tim Satgas tentu saja membutuhkan masukan atau rekomendasi yang kita ambil sebagai acuan antara lain dari Kemenkes, kemudian dari BNPB, dari WHO. Khusus untuk ilmu kesehatan mata sendiri, acuan kita adalah di AAO atau American Academy of Ophthalmology. Dan alhamdulillah pada akhirnya Rumah Sakit Mata Cicendo sudah berhasil membuat buku pedoman pelayanan kesehatan mata di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di awal-awal pandemi COVID juga Rumah Sakit Mata Cicendo gencar melakukan sosialisasi terkait dari COVID-19 ini. Berupa poster, kemudian banner, standing banner, electronic banner, ataupun sosialisasi di media sosial, baik itu di Facebook atau di Instagram. Misalnya membuat poster alur datang dan pulang petugas kesehatan, kemudian prinsip-prinsip umum pencegahan COVID-19 di rumah sakit, serta untuk pasien adalah himbauan untuk tidak atau menunda dulu datang kontrol ke rumah sakit kecuali berada dalam kondisi gawat darurat mata. Beberapa strategi yang diterapkan oleh tim Satgas Rumah Sakit itu pada prinsipnya sama dengan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi secara umum. Secara garis besar terdapat 3 level. Yang pertama adalah kontrol administratif, kontrol lingkungan, dan penggunaan APD yang tepat dan sesuai dengan indikasi. Untuk kontrol administratif, yang dilakukan rumah sakit adalah membatasi atau mengurangi kuota pasien yang datang berobat ke poliklinik. Kebetulan di Rumah Sakit Mata Cicendo pendaftarannya sudah online, maka dari tim IT membantu melakukan SMS blast kepada pasien dan mengatur jumlah pasien yang datang perharinya. Kemudian untuk kasus-kasus bedah yang sifatnya elektif ditunda sementara waktu, sementara untuk kasus bedah yang sifatnya emergensi atau SITO masih dapat dilakukan. Untuk staf, sesuai dengan anjuran pemerintah juga, rumah sakit menerapkan juga work from home dan work from office. Sebagai tambahan, rumah sakit juga mengembangkan suatu layanan telekonsultasi, di mana pasien dapat konsultasi kepada dokter mata secara virtual, secara online. Tata caranya yang mendaftar di online saja, nanti dari sistem akan mengarahkan pasien tersebut, baik itu hari dan jamnya, sehingga dapat berkonsultasi secara online ke dokter spesialis mata. Untuk alur masuk rumah sakit, itu sudah dibedakan antara alur petugas dan alur pasien. Jadi petugas di satu pintu dan pasien di pintu yang lainnya. Sebelum pasien masuk, pasien akan diperiksa dulu suhunya oleh petugas security kita, kemudian pasien wajib menggunakan masker, melakukan kebersihan tangan, dan sebelum masuk, pasien juga diberikan form screening cepat COVID-19. Form screening ini kami adopsi dari Kementerian Kesehatan, berisi pertanyaan terkait gejala ya, ke arah COVID-19, faktor risiko, dan juga ada kolom tertentu untuk penilaian atau scoringnya. Setelah pasien mengisi form tersebut, maka pasien akan menyerahkan form tersebut ke petugas screening kita yang ada di depan poli, kemudian petugas screening tersebut akan melakukan scoring. Apakah pasien ini termasuk atau berstatus terduga COVID, apakah itu OTG, ODP, PDP, secara cepat. Apabila terduga COVID, ditambah lagi dengan suhunya lebih dari 38, maka pasien tidak diperkenankan untuk masuk ke area pelayanan rumah sakit, akan tapi nanti langsung akan diarahkan ke ruang pemeriksaan khusus yang ada di depan instalasi gawat darurat. Di sini pasien akan dianalisis lebih lanjut, kemudian keluhan matanya juga akan ditata laksana sedapat mungkin oleh tim dokter yang berada di sana. Kita di foto ini teman-teman residen sedang bertugas di ruangan pemeriksaan khusus tersebut.
Untuk ruang pemeriksaan ini juga terpisah dari IGD yang sebenarnya, jadi ini hanya satu tempat saja, kemudian petugasnya juga terpisah, alur masuk dan keluarnya juga dipisah, termasuk juga alur masuk dan keluar pasien. Setelah keluhan matanya ditata laksana, maka pasien tersebut akan diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan COVID yang direkomendasikan pemerintah dengan menyertakan form screening tersebut agar dapat dipastikan status COVID-nya. Prinsip-prinsip physical distancing juga diterapkan di rumah sakit, misalnya di lift untuk mengurangi jumlah orang yang berada dalam lift, kemudian pengaturan tempat duduk di jarak, kemudian pengaturan batas antrian 1,5 sampai 2 meter, kemudian bila masuk ke dalam ruang pendaftaran, rumah sakit sudah memberikan batas berupa plastik atau akrilik sehingga tidak ada kontak langsung antara pasien dengan petugas. Untuk operasi emergensi atau SITO sudah dibuat juga alurnya oleh tim Satgas. Kita lakukan screening dulu, kemudian ada pemeriksaan tambahan terkait COVID, yaitu CRP kuantitatif dan ronsen toraks. Kemudian setelah itu akan dilakukan penilaian klinisnya oleh DPJP atau dokter penanggung jawab pasien, kemudian dokter penyakit dalam atau dokter anak, dan dokter anestesi. Apabila tidak terduga COVID, maka pasien dapat lanjut seperti biasa, dilakukan operasi di ruang operasi biasa dan dirawat di ruang rawat biasa. Apabila pasien terduga COVID, maka dilakukan rapid test, kemudian pasien dilakukan operasi di ruang operasi khusus bertekanan negatif. Jadi Rumah Sakit Cicendo memiliki satu ruang operasi khusus bertekanan negatif dengan APD juga sesuai dengan standarnya. Pasca operasi, apabila rapid test-nya negatif, pasien boleh lewat jalan dan diberikan surat pengantar untuk melanjutkan pemeriksaan ke rumah sakit rujukan pemerintah untuk pelayanan COVID. Apabila rapid test positif, juga dilakukan rujukan untuk melakukan pemeriksaan PCR swab. Seperti kita ketahui bersama, level COVID-19 berdasarkan severity levelnya, berdasarkan pedoman yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, itu ada 4 severity dari COVID-19. Pertama adalah COVID biru, COVID hijau, COVID kuning, dan COVID merah. Karena Rumah Sakit Mata Cicendo bukan merupakan rumah sakit rujukan COVID, oleh karena itu Rumah Sakit Mata Cicendo hanya merawat pasien mata dengan klinis ke arah COVID biru ataupun COVID hijau. Apabila ada pasien misalnya yang membutuhkan operasi bedah SITO, tetap akan dilaksanakan, akan tapi setelah operasi pasien dapat kita stabilkan dulu di ruangan high care unit kita, kemudian baru kita rujuk ke rumah sakit rujukan pemerintah. Rumah Sakit Mata Cicendo juga sudah menyiapkan satu bangsal khusus di lantai 2, yaitu ruang bougainville untuk ruangan rawat COVID. Apabila ada pasien yang bersamaan dengan terduga COVID, maka dapat ditempatkan di ruang cohorting. Kemudian yang kami lakukan juga mengurangi resiko aerosol dan droplet pada saat melakukan pelayanan kesehatan mata. Ada beberapa alat penunjang mata seperti kita bersama yang dapat menimbulkan aerosolisasi seperti non-kontak tonometri. Di awal pandemi kita tunda dulu penggunaannya. Kemudian kita memberikan protective shield pada slit lamp untuk melindungi petugas dan pasien karena pemeriksaan dilakukan kontak dari jarak dekat. Kemudian memodifikasi kamar bedah, ini adalah semacam drap yang dimodifikasi yang menempel di mikroskop bedah yang dapat melindungi semua permukaan operasi termasuk wajah pasien, sehingga tidak ada kontak langsung antara pasien dengan operator. Apabila pasien-pasien yang terduga COVID atau terkonfirmasi COVID yang dilakukan anestesi umum atau intubasi, pelayanan anestesi juga menyediakan kotak aerosol, sehingga proses intubasi dapat dilakukan dengan aman. Ini adalah gambar petugas kita juga di depan kamar bedah dengan ruangan bertekanan negatif. Gambar sebelah kiri merupakan prosedur dacryocystorynostomy atau prosedur yang dilakukan oleh rekonstruksi okuloplasti dan onkologi. Ini dilakukan dengan APD yang lengkap karena seperti kita ketahui untuk ROO sebagian besar operasinya memiliki kontak langsung dengan saluran nafas. Untuk pencegahan infeksi dan kontrol staf, seperti yang sudah dijelaskan di awal, setiap staf wajib melaporkan kondisi kesehatannya dan harus diperiksa suhu pada saat pertama kali datang. Sudah dibuat juga alur penanganan pasien dengan COVID-19. Apabila ada keluhan kesehatan, maka kita akan arahkan ke tim Satgas, terutama dokter penyakit dalam, akan dilakukan penilaian di sana, di-assess di sana, di-screening juga di sana. Apabila termasuk atau terduga COVID, maka akan direkomendasikan apakah lakukan isolasi mandiri atau kita fasilitasi untuk melakukan swab PCR. Apabila di luar kriteria COVID, maka seperti biasa, dokter penyakit dalam atau dokter anak akan memberikan rekomendasi untuk beristirahat. Ini ada juga, rumah sakit juga melakukan pelatihan terkait upaya pencegahan COVID-19.
beberapa waktu yang lalu, rumah sakit juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Paru Retin Sulu, ya, melalui video conference. Kemudian untuk staf sendiri, untuk absensi menggunakan sensor wajah, ya, tidak lagi dengan menggunakan jari tangan. Kemudian rumah sakit juga melakukan screening umum untuk semua karyawan dengan melakukan rapid test. Apabila ada yang karyawan yang reaktif positif rapid test, rumah sakit juga memfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan PCR swab. Dari instalasi K3RS juga secara rutin memberikan kontribusi, yaitu dengan membuat suatu formulir deteksi dini kesehatan pegawai di Rumah Sakit Mata Cendana Bandung. Ini berupa online, bisa disebarkan via WhatsApp, kemudian diisi, nanti instalasi K3RS memiliki gambaran kira-kira pola kesehatan karyawan di Rumah Sakit Cendana seperti apa. Kemudian ini adalah gambar IPCN kita atau perawat pencegah wilayah infeksi yang secara rutin setiap hari berkeliling di seputar Rumah Sakit Mata Cicendo melihat proses pelayanan di era COVID ini. Mereka edukasi kepada pegawai screening, kemudian memberikan edukasi kepada staf di Kesling atau di cleaning service. Untuk kontrol lingkungan, prinsipnya adalah untuk pencegahan droplet dapat menyebar ke udara. Seperti yang sudah dijelaskan di awal juga, menggunakan protective shield pada slit lamp, kemudian rutin membersihkan permukaan alat-alat, kemudian rutin juga membersihkan lingkungan. Dari instalasi Kesling biasanya secara rutin membersihkan semua lingkungan rumah sakit itu 2 kali sehari, pagi sebelum mulai pelayanan dan siang atau sore setelah mulai pelayanan, atau bisa lebih apabila kita merawat atau ada pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19. Kemudian rumah sakit juga meminimalisir pertemuan yang sifatnya berkumpul banyak orang dan lebih memilih untuk video conference. Ini sudah dilakukan pelayanan di poliklinik. Dokter residen memakai APD yang memadai, ada protective shield untuk di slit lamp-nya, kemudian ruang tunggu di depan poliklinik reguler yang sudah dibatasi untuk menjaga physical distancing. Ini adalah rapat visitor manajemen yang sudah sesuai dilakukan secara online. Ini adalah foto dari petugas Kesling kita yang membersihkan lingkungan rumah sakit secara rutin. Kemudian adalah penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan indikasinya. Di Rumah Sakit Mata Cicendo, kita memiliki 4 level APD yang disesuaikan berdasarkan tempat bekerja dan resiko paparan yang mungkin diterima. Level pertama untuk petugas non-medis atau petugas yang bertugas di depan atau di luar area pelayanan medis. Alat pelindung diri yang dipakai adalah masker kain atau masker bedah, kemudian baju kerja khusus dan sepatu tertutup. Baju kerja khusus termasuk adalah yang dimaksud adalah baju kerja memang yang terpisah dengan baju yang dibawa dari rumah. Jadi dari rumah membawa baju yang sudah ada, nyampe di rumah sakit, berganti baju kerja, setelah selesai bekerja, kemudian baju tersebut dicuci di rumah sakit dan menggunakan kembali baju yang dipakai pertama kali. Untuk APD level 2, itu dipakai oleh petugas yang ada di admission, kemudian di optik, farmasi, kemudian di pendaftaran, petugas di poliklinik rawat jalan, di lasik, petugas di pavilion, dan bangsal rawat inap. APD-nya berupa kacamata pelindung, kemudian face shield, masker bedah, sarung tangan latex, kemudian baju kerja, dan sepatu tertutup. Untuk level 3, itu digunakan bagi pegawai atau petugas kesehatan di emergensi dan di kamar bedah yang melakukan tindakan pada pasien-pasien tanpa infeksi saluran nafas. Kemudian pada petugas laboratorium yang menangani spesimen yang bukan berasal dari saluran nafas atau yang menangani spesimen di luar saluran nafas untuk pasien-pasien yang terduga atau terkonfirmasi COVID-19. Level 3 juga dipakai untuk petugas radiologi yang melakukan pemeriksaan untuk pasien yang terduga atau terkonfirmasi, petugas laundry dan CSSD, ataupun petugas cleaning service yang bertugas di ruang cohorting atau ruang rawat khusus COVID dan di ruang isolasi. APD yang digunakan berupa tutup kepala, kacamata dan pelindung wajah, masker bedah, kemudian sarung tangan bedah, baju kerja khusus, gaun atau apron, dan sepatu tertutup. Yang terakhir adalah APD level 4, digunakan bagi petugas kesehatan di kamar bedah yang melakukan prosedur pada pasien-pasien yang infeksi saluran nafas atau tindakan pada pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19. Atau juga petugas laboratorium yang melakukan atau mengambil spesimen dari saluran nafas atau spesimen lain yang berasal dari pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19. Dan juga petugas kesehatan yang bertugas di ruang isolasi dan ruang cohorting.
Untuk APD yang digunakan adalah tutup kepala, kemudian kacamata pelindung dan face shield, masker N95, kemudian sarung tangan bedah, baju kerja khusus, dan baju yang menutupi semua permukaan tubuh, serta sepatu boot atau sepatu yang tertutup. Nah, bagaimana dengan pelayanan kesehatan mata di era new normal? Pada bulan April tahun 2020, American Academy of Ophthalmology sudah melakukan atau mengeluarkan rekomendasi terkait upaya untuk pembukaan kembali pelayanan kesehatan mata. Karena AAO menilai di beberapa negara lain sudah berhasil menurunkan kurva COVID-19. Akan tapi itu berbeda juga dengan negara kita. Akan tapi mengingat juga pasien mata secara umum juga yang sifatnya degeneratif, ada yang sifatnya slowly progresif. Sekuat apapun kita berusaha untuk mempospon atau menunda kunjungan pasien, akan tapi tetap berisiko untuk menimbulkan keadaan kebutaan. Misalnya pasien-pasien dengan retinopati diabetik yang tidak terkontrol, pasien glaukoma yang tidak terkontrol, pasien katarak yang juga terkontrol, lama-kelamaan juga bisa datang dalam keadaan buta. Sehingga AAO mengambil rekomendasi untuk mengupayakan untuk membuka kembali pelayanan kesehatan mata, akan tapi sifatnya lokal dan regional. Jadi walaupun secara umum pemerintah kita pada saat itu belum membuka pelayanan kesehatan secara umum, namun untuk Rumah Sakit Mata Cicendo perlahan sudah coba untuk membuka pelayanan kesehatan mata. Ada beberapa poin yang ditekankan oleh AAO, memang kita tidak akan kembali ke arah normal, dan kita juga pasti akan bersama-sama dengan COVID-19 ini dalam beberapa tahun ke depan, sehingga kita harus membuat suatu protokol yang baru ya terkait pemakaian APD, kemudian jaminan keselamatan dan kesehatan untuk karyawan, penerapan social distancing, dan juga protokol-protokol lain yang mendukung pencegahan COVID-19 dalam pelayanan kesehatan mata. Dan kita juga tidak boleh jangan sampai membuat kesalahan, karena itu tadi kita COVID-19 masih terus bersama kita, dan harus berhati-hati juga. Selain kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga harus memperhatikan diri kita sendiri, lingkungan kita, dan keluarga kita juga. Yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Mata Cicendo di era transisi ke new normal ini adalah mencoba merelaksasi lagi pelayanan, dan kita sudah meningkatkan lagi kuota pasien yang datang berkunjung ke poliklinik reguler, kemudian sudah memulai lagi prosedur bedah secara elektif sesuai dengan yang direkomendasikan oleh AAO, sambil tetap menjaga kontrol administratif, kontrol lingkungan, dan penggunaan APD yang tepat. Kembali, Rumah Sakit Mata Cicendo melakukan sosialisasi lagi di media sosial, baik di poster, electronic banner, standing banner, untuk jangan takut untuk berobat selama kita menerapkan protokol kesehatan untuk COVID-19. Dianjurkan juga untuk pasien bertransaksi tidak dengan menggunakan uang cash, dan juga sampai ke adaptasi kebiasaan baru untuk sholat di masjid. Kemudian, karena jumlah pasien sudah meningkat, maka rumah sakit mengambil kebijakan untuk menambah lagi petugas screening yang ada di depan dengan upaya alur pasien itu supaya lebih cepat. Ditambah lagi, selain form screening, pasien juga harus mengisi surat pernyataan informasi pasien terkait COVID-19. Jadi apabila pasiennya tidak jujur atau bohong, akan ada konsekuensi hukum terkait itu. Kemudian di setiap area pelayanan harus menggunakan APD yang sesuai. Ini adalah petugas kami di emergency, petugas di laboratorium, petugas yang menangani limbah medis, petugas di radiologi diagnostik, petugas farmasi, memakai APD sesuai dengan tempat kerja dan kira-kira resiko paparan apa yang akan diperoleh. Kemudian untuk pelayanan elektif bedah, tim Satgas juga membuat alur pelayanan operasi elektif sama pada prinsipnya, namun untuk pemeriksaan rapid test ini harus sesuai dengan indikasi. Dilihat dari laboratorium umumnya, kemudian lihat dari kondisi umumnya, kemudian harus sepakat dulu penilaian klinis bersama-sama antara DPJP, kemudian dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter anestesi. Sama, apabila tidak terduga COVID-19, silakan lanjut untuk melakukan operasi elektif. Apabila terduga COVID-19 karena operasinya elektif, maka sebaiknya ditunda dulu, kemudian kita akan rujuk pasiennya ke fasilitas kesehatan yang direkomendasikan pemerintah untuk COVID, untuk memastikan status COVID-nya. Nah, ini adalah kebiasaan yang baru juga di kamar bedah, yang rutin sekarang melakukan kumur dengan betadine gargling, sebelum operasi dalam bius umum. Ini kembali operasi dengan APD lengkap untuk kasus-kasus rekonstruksi, okupasi, dan onkologi. Jadi sebagai kesimpulan, di negara kita masih kasus corona ini masih tetap tinggi, akan tapi
bagaimanapun juga kita harus tetap balik bekerja, kita harus tetap memberikan pelayanan kesehatan, sambil juga kita memperhatikan juga kesehatan dan keselamatan karyawan, diri kita sendiri, dan lingkungan. Itu saja mungkin mengambil sedikit kutipan dari slogan ini, jangan menyerah dan jangan terserah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Angga atas presentasinya. Silakan Dr. Angga membaca, mungkin ada chat yang bertanya, tampaknya ada untuk Dr. Angga. Untuk Dr. Ira belum ada, namun mungkin saya ada beberapa Dr. Ira yang akan ditanya. Yang pertama, Dr. Ira, bagus sekali tadi program PSPD, pembelajaran jarak jauh. Apakah dengan PSPD pembelajaran jarak jauh objektif yang memang dituju berhasil atau tidak, kriteria keberhasilannya seperti apa? Kemudian untuk PPDS, apakah Dr. Ira sudah membuatkan suatu feedback dari semua yang terlibat, apakah dari pembimbing atau dosennya atau dari peserta didik? Bagaimana feedback selama pandemi ini dari sistem pembelajaran yang berubah? Itu mungkin Dr. Ira, silakan. Sebelum Dr. Angga melanjutkan, istirahat dulu Dr. Angga. Ya, baik. Terima kasih Dr. Fetty untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi terkait PSPD ya. Jadi memang seperti kita ketahui tentu pembelajaran jarak jauh ini tentunya tidak ideal. Artinya karena kita tahu bahwa sebetulnya untuk mencapai dokter umum kan pasti keterampilan yang diperlukan. Jadi memang ini saya mendapatkan informasinya bahwa terkait tadi matrikulasi. Jadi nanti di akhir rotasi dan tentunya ini akan dikoordinir oleh tim PSPD fakultas juga, bahwa nanti ke masa di akhir rotasi mereka setelah menyelesaikan semua rotasi asisten akan ada waktu seminggu untuk kembali ke Cicendo. Nah di situ mungkin yang akan kita refresh lagi atau melakukan lagi hal-hal yang pada saat kemarin memang dilakukan secara jarak jauh, secara virtual. Saya rasa memang pasti sangat berbeda apa yang kita lakukan sendiri dengan alat-alat yang ada lengkap gitu, dengan yang kita lakukan secara berlatih menggunakan clinical course guide-nya saja gitu, pasti akan sangat berbeda. Jadi saya berharap memang ini program matrikulasi yang nanti akan dilakukan di akhir rotasi para koasisten ini bisa menjadi salah satu jawaban untuk terkait tadi pencapaian kompetensi ya di sisi keterampilan Dr. Fetty. Kemudian satu hal yang justru saya lebih lihat, artinya mungkin salah satu nilai positifnya, koasisten malah jadi lebih banyak membaca sebetulnya. Walaupun mungkin agak tertinggal di sisi keterampilannya, tapi mereka malah jadi lebih banyak paham dan lebih banyak mengetahui. Mungkin karena waktu mereka juga lebih banyak ya. Jadi walaupun memang ada sisi negatif, tapi saya rasa pengetahuan mereka pun jadi relatif lebih banyak membaca dan mereka jadi lebih aktif untuk bertanya. Mungkin karena kita secara virtual ya, ini bukan bukan asisten saja, untuk residen pun demikian. Jadi mereka malah lebih banyak bertanya dan waktu untuk kita tutorial atau yang lain-lain pun saya perhatikan maju ilmiah waktunya cuma 45 menit tapi rata-rata sampai 1 jam itu masih saja diskusi masih berjalan. Jadi saya rasa itu juga salah satu nilai positifnya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya terkait dengan feedback. Ini memang feedback sementara ini baru saya tanyakan saja ke residen. Jadi apa yang mereka rasakan dengan adanya pertumbuhan virtual ini. Tentu ya kalau feedback negatifnya memang mereka karena pasien sedikit, jumlah operasi sangat sedikit, itu juga menjadikan salah satu bentuk kecemasan dari mereka gitu ya. Namun dengan kita siasati dengan menggunakan wet lab, dry lab, ataupun ini juga saya berencana 2 minggu ke depan akan melakukan pelatihan khusus emulsifikasi untuk residen mandiri yang sudah akan lulus, yang kebetulan memang proses pemahirannya jadi terganggu karena jumlah pasien kan jadi sangat tidak ada gitu. Jadi residensi merasa memang di sisi kekurangan itu mereka khawatir, namun dengan bekal-bekal yang kami coba berikan, mereka sebetulnya paham dan saya rasa juga mungkin ini masih bisa
bisa saja akhirnya menjadi utang kami ya untuk mereka. Kalau nanti misalnya mereka lulus dan misalnya mereka akan sangat banyak bertanya dan lain-lain, itu masih akan menjadi artinya bagian lah dari tanggung jawab kami. Namun juga di sisi positifnya, rekan-rekan presiden menyampaikan bahwa secara mereka jadi lebih banyak kontak dengan konsulen, walaupun virtual ya, tapi mereka juga ilmu yang transfer knowledge yang diberikan oleh konsulen rasanya lebih santai, bukan biasanya tidak ada, tapi kita bisa melakukannya dalam kondisi lebih tenang. Mereka merasa mereka bisa lebih banyak membaca, mereka bisa lebih banyak bertanya, mereka juga merasa lebih lebih sering bertemu secara virtual gitu dengan konsulennya. Jadi feedback-nya ya memang ada feedback positif dan feedback negatif. Terkait pada staf pengajar, memang beberapa masih ada terkait ya mungkin adaptasi dengan kita virtual ini juga kan memang mungkin tidak semua familiar dengan proses online, digital platform, dan lain-lain. Tapi saya lihat juga ini semua bergerak ke arah maju gitu, jadi semua baik staf pengajar maupun residen juga artinya dengan sangat cepat bisa beradaptasi dengan teknologi ini. Termasuk juga dukungan-dukungan dari fakultas, universitas dengan banyaknya platform-platform online yang diberikan atau artinya secara gratis gitu, secara mudah kita bisa memanfaatkannya. Tapi memang ya feedback ini menjadi bahan evaluasi kami juga untuk menentukan ke depannya akan bagaimana. Karena seperti tadi saya mungkin sempat jelaskan bahwa memang ya ini adalah kondisi yang sangat dinamik. Artinya kita harus mengikuti seluruh perkembangannya dan mungkin perlakuannya juga akan sangat berbeda dari satu ke waktu untuk masalah yang sama. Mungkin itu Dr. Fetty, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ira. Memang saat ini saya sendiri menyadari ketika saat ini justru saya lebih banyak touch karena saya berada di meja saya sambil saya kerja di pekerjaan yang lain. Saya bisa mengikuti sebagai pembimbing, sebagai moderator, atau sebagai penilai di meja dengan laptop saya sendiri. Yang biasanya sebelum COVID ini kan kita sebagai moderator, sebagai apa, harus hadir di tempat gitu. Nah sekarang tuh tidak, malah saya mempunyai bisa mengatur gitu jadinya. Ya memang ada positif ada negatifnya ya Dokter Ira. Terima kasih Dokter Ira. Baik, sekarang kepada Dokter Angga silakan menjawab pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Silakan Dokter. Terima kasih Dr. Fetty. Pertanyaan dari Dr. Friska. Seiring dengan bertambahnya kasus OTG, apakah semua pasien rencana operasi ditiru dilakukan rapid test dan berapa hari sebelum operasi dilakukan rapid test tersebut? Jadi untuk rapid test sendiri, untuk operasi elektif harus dilakukan sesuai dengan indikasi. Yang pertama adalah apabila rencana akan melakukan operasi dalam bius umum, karena akan besar resiko aerosolisasi. Dan yang kedua adalah pemeriksaan rapid test ini harus sesuai dengan indikasi rekomendasi penilaian klinis dari dokter penyakit dalam atau dokter anak atau dokter spesialis anestesi. Berapa hari sebelum operasi? Biasanya minimal 1 hari sebelum operasi, termasuk dengan pemeriksaan screening lab preoperatif, rapid test dapat dilakukan. Kemudian, apakah setelah post-op dapat dilakukan rapid test ulang? Kembali lagi lihat lagi dari hasil rapid test-nya. Jadi apabila rapid test-nya negatif, maka setelah operasi pasien akan kita rujuk juga ke rumah sakit rujukan pemerintah yang melayani COVID untuk dipastikan lagi status COVID-nya, apakah perlu dilakukan rapid test atau tidak. Akan tapi pasien tersebut juga tetap kita pantau bagaimana kondisi kesehatannya. Jadi kita catat nomor teleponnya, nomor keluarganya yang bisa kita hubungi. Begitu juga dengan pasien yang rapid positif. Rapid positif tetap kita untuk prosedur sito tetap kita lakukan, untuk prosedur elektif kita tunda. Dan dua-duanya kita akan rujuk ke rumah sakit rujukan pemerintah yang melayani COVID untuk dilakukan PCR swab. Sekaligus juga menyertakan bukti rapidnya dan juga bukti form screeningnya. Dan pasien tersebut juga tetap kita data, kita catat, dan kita pantau apakah sudah melakukan rapid test atau tidak, apakah sudah melakukan PCR swab atau tidak, dan bagaimana hasilnya. Kemudian dari Dr. Diantinia, untuk pengunjung non-pasien, lewat jalur mana dan apakah mengisi lembar triase. Jadi rumah sakit, untuk pengunjung, rumah sakit memiliki kebijakan untuk satu pasien akan ditemani oleh 1 orang pengunjung. Jadi apabila lebih dari beberapa orang, maka pengunjung yang lain hanya menunggu di area luar rumah sakit, jadi tidak masuk ke area rumah sakit. Kemudian yang harus mengisi lembar triase adalah pertama yang memiliki hubungan darah, jadi misalnya kalau ada
orang tua yang mengantar anaknya misalnya, atau sebaliknya itu juga karena tinggal serumah wajib mengisi lembar triase, atau juga memang pengunjung atau keluarga yang memang juga tinggal serumah, jadi walaupun tidak ada hubungan darah tapi memang tinggal serumah itu wajib mengisi lembar triase. Mungkin itu, Dr. Fetty mungkin ada tambahan, Dok, selain itu. Ya, untuk pintu memang Rumah Sakit Mata Cicendo sudah mengatur yang pertama, pintu pertama itu untuk seluruh pasien reguler yang BPJS non pavilion, non eksekutif. Jadi satu pintu dengan screening yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Angga. Kemudian pintu yang lain khusus pasien eksekutif, jadi pasien pavilion dan pasien lasik. Itu ke pintu yang satu dengan tim screening juga. Nah, kemudian satu pintu yang lain, jadi kita Cicendo punya 3 pintu. Yang satu pintu yang lain adalah untuk karyawan dan tamu. Kalau untuk karyawan, kita biasanya periksanya suhu, tetapi untuk tamu dilakukan screening seperti yang lain. Jadi untuk tamu kita punya juga ruangan yang tidak bisa langsung masuk ke dalam rumah sakit, tapi kita sediakan satu ruangan. Nanti dia tamunya siapa, nah siapanya itu yang kita panggil ke ruang tersebut. Jadi seperti itu. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Masih ada lagi mungkin yang akan bertanya? Untuk kebiasaan yang berbeda pada saat ini, jadi karena tim Satgas dengan para DPJP diskusi dengan semua KSM, maka perbedaan yang kami lakukan dari manajemen untuk operasi-operasi itu adalah penambahan pemeriksaan. Jadi penambahan, kalau sebelum COVID itu kita tidak periksa rapid, ya sekarang ada rapid test. Kemudian kalau sebelum COVID itu tidak semua pasien di ronsen toraks, sekarang semua pasien ronsen toraks. Kemudian ada pemeriksaan lagi yang lain yaitu CRP, laboratorium. Itu sekarang menjadi banyak sesuai dengan indikasinya. Barangkali itu ya, Dokter Angga. Ya. Jadi itu perbedaan yang ada, tetapi ya kita harus lakukan itu karena kita menjaga keamanan semua, bukan keamanan pasien saja, tetapi keamanan kita semua. Jadi petugas, semua peserta didik, semua kita semua. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Rumah Sakit Mata Cicendo juga memfasilitasi untuk pemeriksaan rapid test bagi para residen, bagi para DPJP, semua kita, semua karyawan juga. Dan apabila ada yang reaktif, kemudian lanjut ke swab, PCR swab. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Apabila masih ada yang bertanya, Dokter Angga? Oh, apakah buku pedomannya boleh di-share atau dibeli? Boleh dibeli, nanti ada nomor kontak Pak Bagus. Silakan hubungi kontaknya Pak Bagus. Nanti kita akan share di chatting ini oleh Dokter Angga. Nomor kontaknya silakan seksi buku rumah sakit untuk buku pedoman itu semua ada di Kupas dari mulai bagaimana akses masuk rumah sakit, kemudian sampai psikologis, jadi sampai bagaimana mengatasi stres atau mental terhadap pasien dan petugas. Jadi kita sampai ada itu, kemudian juga limbah, pengelolaan limbah masa pandemi ini. Semua di Kupas ada di buku pedoman. Ya baik, tidak ada lagi ya pertanyaan. Dokter Ira, tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan yang lain, boleh sebelum berakhir? Apabila tidak ada, baik. Terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang telah memfasilitasi webinar ini dan berlangsung dengan lancar. Terima kasih juga kepada para pembicara, yaitu Dr. Irawati Irvani dan Dr. Angga Fajriansah, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat mendengarkan webinar
pada siang dan sore hari ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat yang telah kami berikan pada saat ini. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Dr. Fetty, Dr. Ira, dan tadi maaf saya tidak menyebut Dr. Angga. Terima kasih Dr. Angga sharingnya. Ya, Sehat selalu. Oh iya Pak Dekan, maaf. Pak Dekan, Billy ada yang mau disampaikan, silakan Pak Dekan. Oh, ya tidak ada sih. Ini sebenarnya kegiatan rutin fakultas bergiliran. Banyak di aspek juga basicnya, kemudian aspek klinik. Jadi kali ini memang mata ini sebagai rumah sakit pendidikan utama tentu juga banyak sharing yang bisa dimanfaatkan oleh sejawat yang lain. Di sini juga hadir saya lihat Kadep Ilmu Kesehatan Anak, terus dari Kaprodi Sarjana Kedokteran, ada beberapa, sekalipun mungkin sebagian besar keluarga ilmu kesehatan mata, termasuk dari beberapa center lain. Alhamdulillah bila bisa bermanfaat, dan tadi baik sekali kegiatan kolegium itu bisa menjadi peluang tadi yang disampaikan Dr. Ira. Ya, termasuk kegiatan di fakultas juga bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Terima kasih sekali lagi Dr. Fetty, Dr. Angga, dengan Dr. dan sejawat sekalian yang berkesempatan hadir pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Ini untuk semua sudah ada kontak person, yaitu Bapak Bagus Ramdan untuk buku pedoman. Silakan menghubungi beliau, boleh di WhatsApp, nanti langsung saja pesan ke ini adalah Pak Bagus, staf diklatnya Rumah Sakit Mata Cicendo. Mangga, hatur nuhun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Fetty udah ditutup ya? Belum. Mau tanya? Enggak, tadi enggak apa-apa, ini udah di luar ini. Kebetulan kan kita baca-baca. Silakan Dr. Susi, maaf. Ya, belum tutup. Kebetulan silakan. kita baca-baca ya tentang ini hubungannya dengan COVID nih. Dengan COVID. Halo? Itu ada presentasi mata pada itu pasien COVID. Yang sudah dibahas, mungkin bisa jadi bahan untuk itu kalau menemukan misalnya kasusnya di anak gitu. Pernah ada gitu. Itu tadi. Lupa tadi. Ternyata keburu ditutup. Itu aja mungkin untuk lain kali Dr. Fetty, kita sedang berdiskusi manifestasi yang tidak biasa pada COVID, termasuk salah satunya di anak. Kami sedang baik, Dr. Susi. Kami siap diajak diskusi untuk melakukan, apalagi ini pasien anak, kebetulan bidang saya dan Dr. Ira. Sehingga silakan kita siap untuk diundang bila memang dibutuhkan untuk kelainan mata pada pasien anak dengan COVID. Ya. Udah menemukan Dr. Fetty? Di saya sendiri secara pribadi, saya belum pernah ketemu pasien COVID-nya plus COVID-nya ada gitu. Jadi semua pasien yang saya operasi kebetulan rapid test-nya non-reaktif. Ya, jadi yang saya baca di jurnal Dr. Fetty, pasiennya dengan kelainan mata ternyata itu merupakan manifestasi klinik dari COVID-19. Jadi tadi menarik gitu ya, karena kan awalnya ternyata ada yang manifestasi kelainannya. Iya. Terima kasih Dr. Susi. Kebetulan Dr. Irawati Irfani ini adalah Ketua KSM Mata Anak Cicendo, jadi saya juga kebetulan di Mata Anak, jadi kita bisa sama-sama diskusi. Kalau misalnya memang ada, bagus sekali Dr. Susi. Nanti kita siap. Nuhun. Ya, oke. Di antasnya enjing ya Dr. Fetty, turnuhun. Mangga, insya Allah. Ya. Sampai.
Yang lain masih ada? Sudah tidak ada. Ya, demikian. Jadi saya tutup kembali ya pertemuan ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.